rohaninya. Bagaimana nasib sidang jemaat ini? Ayo kita berpikir, tanggung jawab betul. Dan ini kenyataannya ada. Kenyataannya ada. Tanggung jawab. Apa artinya? Mari, kering, mati rohani artinya tidak puas. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan rohani, selalu bersungut, ngomel. Tidak ada kepuasan secara rohani. Ini tanda-tanda kering. Tidak ada kepuasan secara rohani. Masih suka bersungut, ngomel. Tidak ada kepuasan. Ya, ini kemudian hati-hati, ya. Jadi tidak ada kepuasan rohani. Bersungut, ngomel, gosip sana, gosip sini, itu kering. Lewat kata-kata kita bisa tahu orang ini kering betul. Yang dibicarakan hanya gosip salah orang lain. Ini aduh. Ya. Ini hati-hati. Hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Kemudian kering tangan kanan. Ada ayat mengatakan laki-laki menadahkan dua tangan, mengangkat dua tangan untuk menyembah, berdoa. Kalau satu kering enggak bisa masa menyembah begitu. Ya, tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Kering rohani. Ayo kalau dulu saudara, aduh saya dulu senang menyembah Tuhan, sekarang kering. Jangan salahkan orang dulu. Periksa dulu apakah ada kelumpuhan, adakah bungkuk. Itu yang menyebabkan kering. Kering rohani. Ya, ayo sungguh tidak bisa menyembah Tuhan, kering. Betul-betul kering. Satu lagi, hidup dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Sengaja sudah. Istilah hidup bukan jatuh. Kalau jatuh, aduh saya jatuh, ampuni Tuhan. Naik lagi. Boleh naik lagi. Tapi kalau terus dalam dosa, ya tidak bisa kering itu. Hidup dalam dosa, sengaja berbuat dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan. Hati-hati pelayan Tuhan ini. Imam-imam ini yang banyak demikian. Mulai dari saya gembala. Banyak yang hidup dalam dosa sampai puncaknya. Sengaja berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin. Dosa makan minum saya ulangi. Merokok. Ya, imam-imam masih merokok. Wah ini kasihan jemaat ini. Merokok, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mabuk, judi, narkoba, ya, dosa kawin mengawinkan, permisi, dosa seks dengan berbagai ragamnya kawin, cerai dan lain-lain. Secara pribadi seks itu lewat gambar porno, SMS porno, ya, dan lain. Oh cuma bergurau. Aduh kalau seorang imam sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Kering betul-betul. Coba kalau kering tangan kanannya. Mau melayani bagaimana? Jangankan melayani. Nerima sesuatu aja dari Tuhan tidak sopan. Coba kalau tidak percaya. Ada anak kecil saudara nanti praktek. Kasih permen. Nah, pulang gereja ada anak kecil. Sini. Kalau pakai kiri apa saudara? Ini. Oh ya tidak boleh. Yang kanan. Jangankan melayani, mau terima sesuatu dari Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan main-main dengan pelayanan. Jangan main-main. Ayo sungguh-sungguh. Aku hari-hari ini sungguh-sungguh tanggung jawab. Jangan sampai kering. Mati rohani. Ya, juga itu kemustahilan. Suatu kemustahilan arti. Kering rohani, mati rohani kalau tidak ditolong. Jadi dari lumpuh, bungkuk sampai mati kalau ditinggal terus. Kalau dibiarkan terus orang lumpuh, mati. Bungkuk terus mati. Sampai mati rohani. Kalau sudah kering mati rohani, itu kebinasaan. Mati yang kedua. Kematian kedua itu kebinasaan di neraka. Ini perlu firman pengajaran. Ini tanggung jawab. Sidang jemaat, perhatikan saya mohon pamit sungguh-sungguh ke Ambon ini. Jadi jangan ada yang begini, enggak, doakanlah. Kalau bukan kehendak Tuhan batal. Saya senang kok. Tapi kalau kehendak Tuhan ayo dukung.
Ini bukan egois saya mau plesir ke sana, enggak. Banyak orang yang lumpuh, bungkuk, mati. Jangan egois, harus ditolong. Amin, saudaraku, harus ditolong. Mulai dari kita sendiri pagi ini. Mulai dari saya sendiri pagi ini. Sebelum berangkat ke Ambon, ayo. Kelumpuhan harus sudah selesai. Kebungkukan harus selesai. Kekeringan rohani harus selesai oleh pekerjaan firman pengajaran. Amin, saudaraku. Ayo, harus selesai dulu. Baru kita menolong orang lain. Bagaimana cara Tuhan menolong? Lukas pasal 6, mari ayat 8. Cara Tuhan menolong lewat firman pengajaran. Nomor 1. Ayat 8. Ya. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Ya. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu. Ya. Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka Ya. bangunlah orang itu dan berdiri. Berdiri di tengah, nomor 1. Berdiri di tengah, jangan di pojok-pojok situ. Imam-imamnya jangan mojok-mojok yang tidak kelihatan, yang ini. Secara sengaja, bukan berarti wah lantai 3 tidak boleh itu, tidak kelihatan dia. Jangan sengaja-sengaja. Ya. Mau mojok-mojok supaya tidak kelihatan, apalagi di luar-luar sana, jangan. Berdiri di tengah itu, tapi ini arti rohani. Arti rohani berdiri di tengah. Jadi firman pengajaran mengembalikan posisi imam pelayan Tuhan kepada posisi yang benar, yaitu di tengah, harus di tengah. Di mana di tengah itu? Di mana di tengah? Kalau dalam tabernakel, ada 3 ruangan. Ruangan halaman itu sidang jemaat, halaman itu sidang jemaat, Kemudian ruangan maha suci itu Tuhan Yesus. Nah, imam-imam ada di tengah. Ruangan suci itu imam-imam. Harus ada di tengah ruangan suci. Itu imam-imam. Ruangan suci. Ada 3 macam alat ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya semacam hari ini. Meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci hari Kamis. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan hari Selasa. Inilah kandang penggembalaan, di tengah itu kehidupan tergembala. Inilah posisi imam, gembala, pelayan-pelayan itu imam. Posisi, balik ke posisi, jangan bungkuk, jangan lumpuh, jangan kering. Ayo, kembali ke tengah. Ayo, saudara, kalau ingin bebas dari penyakit-penyakit rohani, tinggal di tengah. Amin, saudaraku. Tinggal di tengah. Ruangan suci tergembala dengan baik. Di situ sudah ada ketenangan. Raja Daud mengatakan, Tuhan gembalaku, dibaringkannya aku di rumput yang hijau dan dibawanya aku ke air yang tenang. Sudah ada perhentian di sana. Kalau kita tergembala dengan benar, ada di tengah, di kandang penggembalaan, tergembala. Kita sudah merasakan perhentian, ketenangan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ayo saudara yang mungkin tidak tenang, ada kekhawatiran, tidak tenang, ada ini itu. Ayo coba. Tidak promosi, ini firman, coba. Masuk ke ruangan suci, nanti kan lebih tenang hidup itu, lebih tertata, lebih tenang. Sekalipun banyak gelombang, banyak serigala musuh, kalau di dalam penggembalaan lebih tenang. Ada penyakit, ada tenang, tapi kita menghadapi sudah tenang, ada perhentian, ada ketenangan bersama Tuhan. Semoga kita tergembala baik. Di tengah itu juga, lihat saya. Jadi kalau ini Tuhan, ini jemaat, imam-imam di tengah. Kembali ke tengah artinya kembali pada tugas. Tadi pada tempat. Tempatnya yang benar, tergembala. Kalau tempatnya tidak benar, mau melayani bagaimana? Umpama, Wijaya gembala di Simpang Borobudur 27 Malang. Lalu hari Minggu sekarang saya ada di Simpang Borobudur. Indomaret nomor berapa itu? 27, 23, 21. Lah ada di Indomaret, ya tidak bisa kerja. Salah tempat. Banyak yang salah tempat, rasanya bekerja. Padahal kerjanya mestinya di gereja, ada di Indomaret itu. Ibaratnya begitu. Rasanya bekerja saya tapi salah alamat. Ayo kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Para imam-imam kembali ke tengah. Tergembala. Di tengah tugasnya sekarang. Ini Tuhan, ini jemaat, imam di tengah, tugasnya. Kalau di tengah itu tugasnya ikut pelayanan pendamaian. Ikut pelayanan pendamaian.
untuk mendamaikan sidang jemaat dengan Tuhan. Bukan kita yang memperdamaikan ya. Yang memperdamaikan Tuhan Yesus dengan darah. Kita ikut pelayanan pendamaian untuk memperdamaikan jemaat dengan Tuhan. Lah bagaimana kalau imamnya berbuat dosa? Bagaimana mau ikut pelayanan? Inilah tidak di tengah. Ayo kembali ke tengah. Imamnya dulu harus diperdamaikan. Makanya ada korban pendamaian. Diperdamaikan dulu baru bisa berdiri di tengah. Bisa melayani dengan baik. Ayo, ya, berdiri. Bukan ada juga yang berdiri tidak di tengah apa? Tukang adu domba. Lah, imam bukan tukang adu domba. Melayani pendamaian domba-domba. Ikut melayani pelayanan pendamaian bagi domba-domba sidang. Bukan tukang adu domba dengan gosip-gosip murahan itu. Kita tidak tahu apa-apa. Usuh. Wah, itu bukan imam. Itu tukang adu domba. Ayo kembali. Kalau tidak, bahaya. Kering. Kering, semua kering. Saya sudah katakan, kalau yang rohani kering. Bapak, ibu, saudara, nikah nanti kering. Hubungan suami istri, anak, orang tua kering nanti. Ya, kering semua. Ekonomi mulai kering nanti, semua kering. Ayo, berdiri di tengah. Kembali pada penggembalaan. Berdiri di tengah. Kembali pada tempat penggembalaan. Kembali pada tugas yang benar. Bukan adu domba. Tapi memperdamaikan. Ikut pelayanan pendamaian bagi domba-domba. Bukan adu domba dengan gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahaya. Saya menjadi gembala baru juga. Termasuk baru kira-kira 18 tahun. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau gosip yang tidak benar, waduh, akibatnya saya menangis terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat. Tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat. Dahsyat. Dahsyat. Betul, kalau gosip tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak benar itu. Bertanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Dahsyat. Betul. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, kita harus hati-hati. Ayo. Yang merasa kering, merasa hancur, ayo kembali ke tengah. Kembali ke tempat. Kembali pada tugas. Melayani pelayanan pendamaian. Bukan tukang adu domba. Bukan. Itu cara pertama. Cara kedua, lanjutkan Pak membaca ayat yang ke-10. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ya, ulurkan tanganmu. Firman pengajaran adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan, dipraktekkan. Ini namanya Om Yu bilang, firman pengajaran itu praktis, langsung praktek. Itu aja, praktis langsung praktek. Saya mengajar Lempinel, ada yang bertanya, Pak, kami prakteknya di mana Pak? Nanti Pak, loh, ya di sini praktek. Jadi kami menerima pengajaran tabernakel Pak, kami praktek dulu di penggembalaan, tidak boleh dikhotbahkan dulu, praktek baru khotbah. Begitu Pak, salah. Mulai di Lempinel ini praktek. Saya bilang, mulai yang kecil-kecil praktek. Ayo HP diserahkan, lah itu kan praktek. Jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan belum praktek itu. Pelan-pelan, kecil-kecil, itu praktek. Ulurkan tangan. Wah, kalau berdiri di tengah masih lumayan, ya. Masih karena dia yang kering tangannya, jadi disuruh berdiri di tengah ya masih bisa. Ya. Mungkin maju 5 langkah masih gampang. Ulurkan tanganmu, wah bagaimana? Nah, seringkali firman pengajaran itu, ya, menjadi sesuatu yang mustahil bagi kita. Bagaikan sesuatu yang mustahil. Mana bisa orang kering kok suruh ulur? Nggak bisa. Seringkali kita begitu. Mana bisa saya kurang duit kok disuruh perpuluhan. Mana bisa? Nggak mungkin itu. Kecuali saya banyak duit perpuluhan. Belum tentu juga berani. Seringkali kita ini, ya, merasa firman itu, wah, tidak masuk akal. Wah, mustahil. Janganlah. Setiap perintah, firman pengajaran perintah harus dipraktekkan. Taat dengar-dengaran. Amin, sagu. Sikap kita adalah taat dengar-dengaran. Mengulurkan tangan. Taat dengar-dengaran. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Saudara,
Menyembah Tuhan itu sama taat dengan mengulurkan tangan. Sikap kita mengulurkan tangan.